Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara untuk merekam video UKIN utuh ya secara baik dan benar ya. Jadi mulai dari apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara melakukannya sampai dengan selesai perekaman ya. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan di sini menyimak videonya sampai dengan selesai ya. Nah, di sini kita lanjut ya. Untuk yang pertama, di situ Bapak Ibu harus persiapan ya sebelum membuat video UKIN PPG. Nah, jadi merekam video UKIN ini harus ada persiapan terlebih dahulu ya. Jadi tidak bisa langsung melakukan perekaman tanpa persiapan. Nah, apa saja persiapan yang harus dilakukan? Nah, di sini ada 9 ya yang sudah saya ringkas ya. Jadi saya tidak ceritakan panjang lebar karena sudah ada juga di video sebelumnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini untuk ringkasannya saja ya. Yang pertama materi dan juga kelas. Nah, ini Bapak Ibu harus siapkan materi yang sedang berjalan ya dan juga kelas yang Bapak Ibu ingin rekam videonya. Ya, jadi Bapak Ibu harus pilih terus ya untuk kelasnya. Nah, di sini pastikan materi dan kelas sudah ditentukan serta siap digunakan. Ya, jadi kelasnya itu harus rapi, harus bersih, harus banyak eh, LKPD siswa ataupun bahan peragaan dari siswa ataupun karya-karya dari siswa ya. Nah, pastikan kelasnya bersih, nyaman dan juga terang ya. Kemudian yang kedua, di sini Bapak Ibu harus menyiapkan modul ajar ya. Nah, ini sudah pasti ya, karena sebelum belajar itu untuk perangkat pembelajarannya itu sudah siap digunakan. Nah, di sini siapkan modul ajar sesuai materi yang akan diajarkan. Nah, itu materi yang sedang berjalan ya, yaitu semester yang pertama ataupun semester ganjil. Nah, jadi yang kedua, yang ketiga di sini ya ada media ataupun alat peraga. Nah, ini juga penting karena ini salah satu penilaian yang akan dinilai nantinya. Ya, alat peraga pada saat nanti Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran ya. Buat media pembelajaran atau alat bantu yang mendukung kegiatan belajar. Nah, media atau alat peraga ini bisa visual ataupun non visual ya. Nanti Bapak Ibu silahkan siapkan ya. Misal contoh Bapak Ibu belajarnya di kelas itu nanti bisa menggunakan infocus ataupun sekarang sudah ada papan interaktif. Nah, itu bisa digunakan ya. Nah, jika tidak ada nanti Bapak Ibu bisa gunakan seperti poster ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu belajarnya tentang simbol Pancasila, nanti Bapak Ibu silahkan siapkan poster tentang Pancasila ataupun video tentang Pancasila. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ruang kelas ya, tata ruang kelas dengan pajangan karya siswa agar tampak aktif dan menarik. Nah, nanti Bapak Ibu, jika memang kelasnya itu tidak menarik ya, silahkan pinjamkan kelas eh, dari ruangan sebelah ya, ataupun kelas sebelah, itu nanti silahkan dipilih ruangan yang memang itu menarik ya. Dalam artian itu kelasnya bersih, rapi, catnya itu bagus ya. Nah, nanti silahkan dipilih. Nah, kemudian di sini ada peralatan rekam ya. Nah, ini juga sangat penting ya karena memang jika tidak disiapkan secara baik, ini akan nanti terjadi perekaman video secara berulang. Nah, yang pertama Bapak Ibu silahkan di sini siapkan HP ya. Nah, HP ini dengan memori yang banyak ya. Nah, untuk perekaman video 70 sampai dengan 10 menit itu membutuhkan memori minimal ya sampai dengan 15 giga. Nah, kemudian ya Bapak Ibu silahkan nanti siapkan tripod juga. Ini untuk tempat kamera ya ataupun tempat HP pada saat Bapak Ibu merekam. Nah, ini nanti sangat penting dikarenakan memang tidak mungkin HP itu dipegang selama 70 atau 90 menit ya. Jadi nanti letakkannya di tripod. Nah, jadi yang tidak punya silahkan dibeli di marketplace itu sangat banyak ya dan juga murah-murah sekali untuk harga tripodnya. Kemudian mic ya, mic clip itu juga sangat penting ya, karena dalam satu ruangan guru itu berdiri di paling depan. Nah, itu bisa jadi suaranya itu sangat kecil sekali.
Nah, dibutuhkan mic clip ini agar nanti suaranya itu terdengar jelas di video ya. Jadi agar nanti suaranya itu tidak kecil ya. Jadi pada saat penguji menilai video Bapak Ibu itu suaranya dapat terdengar dengan jelas. Nah, kemudian jika Bapak Ibu tidak merekam sendiri, itu Bapak Ibu bisa menggunakan videographer ya. Nah, ini pastinya membutuhkan biaya ya. Mungkin bisa jadi mulai harga 500.000 atau sampai dengan 1 juta atau lebih tinggi ya ataupun lebih rendah. Nah, itu tergantung dari videographer yang Bapak Ibu gunakan. Ya, kemudian di sini ada perangkat pendukung ya. Nah, di sini perangkat pendukungnya seperti yang saya jelaskan tadi di media ini yaitu ada LCD atau proyektor ataupun papan interaktif ya. Karena sekarang sudah ada papan interaktif, kemudian di sini ada laptop, speaker, dan juga roll kabel ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk Bapak Ibu mendukung pada saat proses pembelajaran. Jika nanti Bapak Ibu memutar video, pastinya Bapak Ibu membutuhkan LCD, laptop, dan juga speaker, dan juga roll kabel untuk aliran listriknya. Ya, nah jadi memang ini harus dipersiapkan sebaik mungkin ya. Nah, kemudian di sini ada briefing siswa ya. Nah, ini sangat penting juga Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu yang mengajarnya itu di SD ya. Jelaskan kepada siswa tentang kegiatan, cara kerja LKPD, tanya jawab, dan alat yang dibawa. Nah, ini harus dijelaskan ya. Bagaimana caranya nanti akan proses perekaman video KIN. Agar nanti tidak miskonsepsi ya ataupun terjadi perekaman berulang pada saat perekaman video ya karena bisa jadi seperti contoh anak kelas rendah di SD ya. Nah, mereka tidak tahu bahwa ini sedang perekaman ya, yang hanya mereka tahu yaitu adalah sedang belajar ya. Bisa jadi nanti ada yang berjalan-berjalan, ada yang berlari ya, ada yang ke kamar mandi. Nah, itu nanti silahkan di briefing ataupun dikondisikan. Nah, jadi agar nanti memudahkan Bapak Ibu juga pada saat proses perekaman video. Nah, kemudian di sini ada pakaian guru ya. Nah, yang digunakan di sini adalah seragamnya berwarna hitam putih. Nah, kemudian di sini ada pakaian siswa. Nah, ini silahkan sesuaikan dengan hari dari sekolah yang Bapak Ibu rekam ya. Misal hari Senin ya. Itu disesuaikan nanti dengan seragam di hari Senin. Nah, ini untuk persiapannya ya. Sekarang kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, yang pertama, di sini Bapak Ibu harus melakukan video perkenalan diri terlebih dahulu ya. Nah, untuk video perkenalan diri ini menggunakan KTP ya. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu silakan lihat di kanan atas ini ada video khusus tentang video perkenalan diri. Nah, kemudian untuk posisi kamera ya. Nah, ini ada beberapa tempat yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk posisi kamera. Nah, ini posisi kamera dari belakang depan ya. Nah, yaitu tepat di tengah-tengahnya di belakang siswa ya. Nah, ini terlihat jelas untuk presisi agar pas di tengahnya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ini pas di tengah ya. Nah, kemudian ada posisi lain. Nah, yaitu di sini posisinya kamera belakang kanan ya, yaitu di sudut kanan. Nah, ini bisa juga. Nanti Bapak Ibu silahkan sesuaikan ya. Jika memang di depan belakang itu sempit, tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa pindah ke sisi sebelah kanan. Ya, kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga posisi kamera di sebelah kiri ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih ya di bagian mana yang memang cocok untuk Bapak Ibu letakkan posisi kameranya. Misal ada pertanyaan lagi, apakah boleh lebih dari satu kamera? Sangat boleh ya. Nah, itu lebih baik ya. Namun jika merekam sendiri itu sebaiknya satu kamera saja agar lebih memudahkan. Ya, jadi jangan mempersulit diri sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tips ya, Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu persiapkan juga. Di sini ada 8 tips video KIN menggunakan HP ya. Jadi Bapak Ibu merekamnya secara mandiri. Yang pertama di sini pastikan ya Bapak Ibu HP-nya itu baterainya full ya, agar nanti tidak terjadi baterainya itu habis ya pada saat merekam. Nah, memang ini sering juga terjadi jika baterainya sudah tidak awet ya. Nah, jika HP Bapak Ibu baterainya tidak awet, itu nanti Bapak Ibu silahkan direkam sambil dengan dicas ya. Kemudian menggunakan tripod. Nah, ini video biar stabil ya. Ini sudah saya jelaskan.
Kemudian jika memang ruangan kelas Bapak Ibu itu sempit ya, Bapak Ibu bisa menggunakan kamera 0,5 ya atau wide angle ya dikatakan ya. Agar apa? Agar seluruh kelas itu terjangkau. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan kunci fokus ya. Dan nanti Bapak Ibu silahkan pada saat merekam video, Bapak Ibu silahkan tekan di tengah, kemudian nanti akan posisinya itu terkunci ya. Nah, agar nanti tidak terblur ya, pastikan tidak terblur pada saat Bapak Ibu merekam video. Nah, kemudian di sini menggunakan mode pesawat ya. Tujuannya apa? Nanti agar tidak ada orang lain yang menelpon. Karena pada saat orang lain menelpon, itu video akan terhenti ya. Jadi sangat disayangkan jika nanti Bapak Ibu merekam video sudah di tengah-tengah jalan ataupun mau selesai. Itu ada yang telepon, kemudian videonya itu terputus ya. Karena video itu utuh itu tidak boleh terputus sama sekali ya. Tidak boleh ada jedanya. Nah, kemudian matikan internet ya, agar nanti notifikasi tidak ada yang mengganggu. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan mode pesawat, ini nanti WiFi-nya memang akan aktif juga ya. Nanti silakan dimatikan internetnya ataupun WiFi-nya. Nah, kemudian ini yang paling penting ya, memorinya pastikan cukup Bapak Ibu ya. Minimal itu 15 GB untuk Android ya dan juga untuk iPhone. Tujuannya apa? Agar nanti lebih lega pada saat Bapak Ibu merekamnya. Jadi tidak perlu khawatir memorinya akan penuh. Karena memang akan memakan memori yang sangat banyak ya untuk perekaman video 70 sampai dengan 90 menit. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu silahkan ya buatkan sedikit kata-kata di depan kelas ya ataupun minta bantu dengarkan sejawat untuk menjaga pintu kelas ya, yaitu kunci pintu kelas ya biar tidak ada yang masuk tiba-tiba ataupun membuka pintu ataupun yang mengintip ya karena ini seringkali terjadi. Nanti Bapak Ibu silahkan buatkan sedikit kata-kata ya dilarang masuk karena sedang ada perekaman video UKIN ataupun sebagainya. Nanti Bapak Ibu tempelkan di depan kelas. Kemudian kita lihat lagi. Nah, untuk durasi video UKIN ya, ini untuk 2 JP ataupun 2 jam pelajaran. Ini sih di setiap jenjangnya itu memiliki durasi yang berbeda ya. Jadi tidak sama semua. Jadi ketika dikatakan 2 JP itu 70 menit tidak ya. Nah, itu tergantung dari jenjangnya ya. Ini ada jenjang untuk PAUD ya. Jenjang untuk PAUD 1 JP-nya itu 30 menit ya, yaitu untuk 2 JP 60 menit, untuk SD itu 35 menit. Dengan totalnya itu 70 menit, SMP itu 40 menit dengan total 80. SMA ataupun SMK itu 45 menit ya, dengan durasinya itu totalnya 90 menit. Nah, untuk SLB di sini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kondisi ya, Bapak Ibu, ataupun keadaan dan juga kebutuhan siswa di sekolah SLB. Nah, untuk bimbingan konseling ya, di sini untuk 1 JP klasikal dan juga 1 JP individual ya. Nah, kemudian contoh catatan penting ya, ini persintak Bapak Ibu harus perhatikan ya. Jika perlu Bapak Ibu silahkan lakukan gladi terlebih dahulu ya. Untuk pendahuluan ya, ini contoh saja nanti disesuaikan dengan modul ajar Bapak Ibu. Ya, pastikan di sini untuk pendahuluan ya, 10 menit ini contoh untuk eh, SD ya. Nah, di sini ada salam ya. Nah, ini semuanya harus tercakup di dalam 10 menit ini ya. Jadi agar nanti waktunya itu bisa teralokasi dengan baik ya. Kemudian kita lihat lagi untuk kegiatan inti. Nah, di sini 50 menit ya. Nah, ini untuk 7 poin ini selama 50 menit ini harus terlaksanakan dengan baik ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu pada saat merekam juga ada eh yang mengarahkan ya biasanya nanti tujuannya apa? Untuk menjaga menitnya ya. Setiap menit untuk ada pengarahan agar nanti tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek ataupun kurang ataupun lebih yang berlebihan untuk waktunya. Nah, kemudian untuk penutup ya di sini juga dalam 10 menit ini harus tercakup ke 6 poin ini ya. Karena jika lebih nanti itu biasanya itu akan ada warning ya ataupun peringatan bahwa video itu hanya boleh lebih 5 menit ataupun kurang selama 5 menit. Bahkan ada juga LPTK yang hanya memberikan toleransi kurangnya itu hanya boleh 2 menit ya dan lebihnya itu hanya boleh 3 menit. Nah, bayangkan jika Bapak Ibu lebihnya itu lebih dari 5 menit ya, itu mungkin tidak baik ya ataupun kurang yang terlalu banyak itu tidak baik. Nah, kemudian
Nah, ada beberapa kriteria penilaian ya dalam uji kinerja ya. Yang pastinya itu yang akan dinilai itu modul ajar dan juga video ya. Nah, apa saja yang dinilai? Di sini ada alur pembelajaran ya. Apa saja alur pembelajarannya ya sesuai dengan modul ajar Bapak Ibu ya. Yang seperti yang saya jelaskan seperti pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Nah, kemudian kesesuaian materi ya. Nah, ini Bapak Ibu harus melaksanakan video. Mungkin itu harus sesuai dengan materi yang Bapak Ibu buat di modul ajar ya. Agar nanti pada saat penilaian itu tidak simpang siur ya. Jadi materinya berbeda, videonya juga berbeda. Nah, kemudian di sini ada penguasaan materi ya. Nah, di sini guru harus bisa menyampaikan materi dengan baik ya dan jelas ya. Dan juga menunjukkan pemahaman yang baik. Nah, kemudian jangan lupa juga interaksi dengan siswa Bapak Ibu. Jadi jangan hanya eh, guru saja itu yang berinteraksi ya. Jadi guru itu tidak hanya sebagai komando saja, jadi harus bisa membuat siswanya itu berinteraksi dengan aktif ya selama proses pembelajaran. Kemudian menggunakan media ya. Nah, ini juga saya sudah jelaskan tadi. Kemudian penanganan siswa ya, tunjukkan kemampuan dalam mengelola dan menanggapi perilaku siswa dengan bijak. Nah, misal nanti ada siswa yang kurang sopan atau kurang baik ya nanti Bapak Ibu silahkan tunjukkan cara penanganan yang baik. Kemudian di sini ada evaluasi dan juga umpan balik. Nah, di sini evaluasi dan umpan balik konstruktif agar siswa memahami materi dengan lebih baik. Nah, kemudian di sini ada catatan ya. Dan ini fokuskan pada kejelasan alur, keterpaduan materi, interaksi, serta efektivitas pembelajaran. Nah, ini secara singkat saja ya untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu nanti bisa lihat di video kanan atas ya tentang rubrik penilaiannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini Bapak Ibu melaksanakan ataupun sedang belajar di simulasi ataupun tryout ya, Bapak Ibu yang membutuhkan kunci jawaban ya, nanti Bapak Ibu bisa untuk menghubungi admin Telegram Pak Guru Wali ya, agar nanti Bapak Ibu tidak bingung, ini jawabannya benar apa salah, di mana jawaban yang salah, di mana jawaban yang benar ya. Nanti akan ada kunci jawaban yang bisa Bapak Ibu lihat dan juga pelajari. Karena memang tryout ini banyak sekali yang akan keluar nanti pada saat UTBK. Nah, kemudian Bapak Ibu yang membutuhkan akun CapCut Pro ya, untuk mengedit video Okin ya untuk 30 menit, Bapak Ibu juga bisa untuk menghubungi admin Telegram Pak Guru Wali ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, nanti silahkan klik link yang ada di deskripsi, kemudian di sini ada gabung di Telegram. Bapak Ibu bisa untuk gabung ke dalam Telegram dan juga bisa untuk gabung ke WhatsApp channel ya. Nah, jadi di sini silahkan gabung Telegram Pak Guru Wali, kemudian nanti akan ada pesan yang disematkan ya. Hubungi admin Telegram Pak Guru Wali ya. Nah, di sini akan ada admin ID, silahkan dihubungi. Nanti akan dibantu untuk kebutuhan Bapak Ibu. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat ya, silahkan di-like video ini dan juga silahkan di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG dan juga yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel itu Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel itu Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.